Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Sudana Bagaskara dari kelas SKIC semester 3 ingin memperbaiki nilai dari mata kuliah linguistik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sosiolinguistik. Ya, sosiolinguistik ialah berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang khususnya unsur-unsur bahasa dan antar unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik itu adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik itu juga mempelajari tentang aspek-aspek kemasyarakatan, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga proses sosial dan segala masalah sosial di dalam masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Selain sosiolinguistik, ada juga bahasa yang digunakan istilah. Banyak yang menganggap kedua istilah itu sama, tetapi ada pula yang menanggapnya berbeda. Ada yang mengatakan digunakan istilah sosiolinguistik karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik, sedangkan sosiologi bahasanya digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. Jadi, sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, latar pembicaraan, bahasa. Kemudian sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti mempelajari tentang bahasa yang digunakan dalam daerah tertentu atau dialek tertentu. Ditinjau dari nama, sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik. Karena itu, sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut. Sosio adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi, kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Sosiolinguistik cenderung memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik yang digunakan dalam kelompok itu sambil berusaha mengkolerasi variabel tersebut. Dengan unit-unit demografik tradisional pada ilmu-ilmu sosial, yaitu umur, jenis kelamin, kelas ekonomi
pengelompokan regional atau status, dan lain-lain. Bahkan pada akhir-akhir ini juga diusahakan kolerasi antara bentuk-bentuk linguistik dan fungsi-fungsi sosial dalam interaksi intrakelompok untuk tingkat mikronya, serta koreksi antar pemilihan bahasa dan fungsi sosialnya dalam skala besar untuk tingkat makronya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik. Sosiolinguistik itu menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial. Perilaku bahasa tidak hanya mencakup perilaku bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan pemakaian bahasa. Dalam sosiolinguistik itu ada kemungkinan orang memulai dan pemakaian bahasa dari masalah kemasyarakatan, kemudian mengaitkan dengan bahasa, tetapi bisa juga berlaku sebaliknya, mulai dari bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiolinguistik dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam nilai-nilai yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya, mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Misalnya, orang bisa melihat dulu adanya dua ragam bahasa yang berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala sosial seperti perbedaan jenis kelamin, sehingga dapat disimpulkan misalkan ragam A didukung oleh wanita, ragam B didukung oleh pria dalam masyarakat itu, atau sebaliknya. Orang bisa memulai dengan memilih masyarakat berdasarkan jenis kelamin menjadi pria, wanita, kemudian menganalisis bahasa atau tutur yang bisa dipakai wanita atau tutur yang bisa dipakai oleh pria. Trugdil mengungkapkan sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala kebudayaan. Bahasa bukan hanya dianggap sebagai gejala sosial, melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya adalah bahasa dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cangkupan sosiolinguistik. Dan ini dapat dimengerti karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. Sebagai anggota masyarakat, sosiolinguistik terkait oleh nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai ketika dia menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan ini menggunakan bahasa. Ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang sebagai besar tidak tertulis tapi dipatuhi oleh warga masyarakat. Apapun bahasa itu batasan. Sosiolinguistik itu meliputi 3 hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antar bahasa dan masyarakat. Berdasarkan batasan-batasan tentang sosiolinguistik di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu meliputi 3 hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik ini membahas atau mengkaji bahasa sehubungan dengan penutur bahasa sebagai anggota masyarakat. Bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, untuk saling bertukar pendapat dan berinteraksi antara individu satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dari saya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa sangat membantu, walaupun hanya sekedar sedikit lah ilmu yang dari saya, pengetahuan saya memaparkan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.